Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan, taufik, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan kembali di majelis ini untuk sama-sama nanti kita belajar dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Kita memohon kepadanya keikhlasan. Semoga apa yang kita dapatkan nantinya bisa kita amalkan sehingga menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan di hari setelah kematian kelak. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis kita pada pagi hari ini adalah hadis yang ke-16. Al-haditsus sadisu asyar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ada seorang laki-laki
berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta wasiat, ausini. Dan tentunya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama usul, khitabun liwahidin minal ummah, khitabun lil ummah. Jadi dalil yang tertuju kepada satu orang, maksudnya sebab munculnya hadis, sebab munculnya dalil itu tertuju kepada satu orang, itu juga menunjukkan hadis tersebut tertuju kepada yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan sahabat tersebut, la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, demikian terus berulang permintaan sahabat tersebut. Qala, maka setiap kali Nabi SAW diminta wasiat yang kedua dan ketiga kali, jawabannya sama. La taghdab, janganlah kamu marah. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Meskipun juga sebagian ulama ya dari para muhaddits meriwayatkan hadis tersebut dengan sedikit perbedaan redaksi. Inilah hadis yang nanti kita akan baca syarahnya dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau Al-Imam Ibn Rajab memulai syarahnya dengan menyebutkan beberapa redaksi lain atau jalan lain selain yang disebutkan oleh Al-Bukhari tadi. Wa kharaja at-Tirmidzi hadzal haditsa min tariqi Abi Husain aidan. Di selain Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi pun juga meriwayatkan hadis tersebut dari jalan Husain atau Abi Husain. Adapun lafaznya sedikit berbeda. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, ia pun berkata, ya Rasulullah, allimni syai'an wa la tukthir alayya la'alli a'ini. Wahai Rasul, ajarkan kepadaku satu hal, wa la tukthir, tetapi jangan terlalu banyak. Wala tukthir alayya, la'alli a'in, agar aku benar-benar mengingatnya terus. Maka Nabi SAW menjawab, la taghdab, faraddada dzalika miraran, kulla dzalika yaqulu la taghdab. Rasulullah menjawab, jangan kamu marah, dan ini diulangi permintaan wasiat itu sampai 3 kali, tetapi jawabannya Nabi SAW tetap sama. Wa fi riwayatin ukhra li ghairi Tirmidzi, di dalam riwayat yang lain selain dari riwayat Tirmidzi tadi, lafaznya qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilni al-jannata wa la tukthir alayya, qala la taghdab. Di mana di dalam lafaz riwayat tersebut aku mengatakan, maksudnya ini rawinya mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yudkhilni al-jannata, yang dapat menjadi sebab aku masuk surga. Wala tukthir alayya, tetapi kalimat yang ringkas saja, jangan
banyak-banyak, maka jawabannya la taghdab. Qala Ibn Rajab, فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه. Kata Ibn Rajab setelah menyebutkan beberapa redaksi dari riwayat-riwayat yang ada, orang ini, maksudnya orang yang datang menemui baginda Nabi ini, meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberinya satu wasiat yang ringkas sekaligus mengumpulkan seluruh jalan-jalan kebaikan, yakni akhlak-akhlak yang baik, agar dia bisa menghafalnya. Khasyata alla yahfadhaha li kathratiha. Dia khawatir kalau terlalu banyak, ya, dia tidak menghafalnya. Maka dia meminta satu wasiat yang ringkas yang mengumpulkan seluruh jalan-jalan kebaikan, seluruh jalan-jalan atau akhlak-akhlak yang baik, agar dia tidak lupa. Wa wassahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla yaghdaba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada orang tadi agar jangan marah. Tsumma raddada hadhihi al-mas'alata 'alaihi miraran wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yuraddidu 'alaihi hadzal jawab. Kemudian orang ini seolah di awal perkara atau di awal jawaban seolah kurang yakin dan kurang percaya, mengulang yang kedua kali dijawab dengan jawaban yang sama, seolah kurang puas. Masa iya sih? Rasulullah SAW mengulangi jawaban yang sama pada kali yang ketiga. Apa kata Ibnu Rajab? Fahada yadullu ala anna al-ghadaba jima'us syarri. Maka ini jelas sekali menunjukkan bahwasannya al-ghadab atau amarah itu adalah jima'us syarri, yakni pengumpul seluruh keburukan. Seolah-olah Nabi mengatakan bahwasanya seluruh kejahatan-kejahatan yang ada, seluruh keburukan-keburukan yang ada itu nanti muaranya atau kawan dari muara apa? Asalnya itu adalah hulu, ya. Hulunya itu adalah al-ghadab. Wa anna taharruza minhu jima'ul khairi, dan bahwasannya menjaga diri darinya, yaitu dari marah, itu adalah pokok seluruh kebaikan. Wala'alla hadha ar-rajul alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Darda. Ya. Kemudian beliau mengatakan mungkin orang yang bertanya ini adalah Abu Darda. Faqad kharaja at-Tabarani min hadits Abi Darda. Hal ini sebagaimana adanya riwayat lain dari Abu Darda. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni al-jannata. Tunjukkan aku pada suatu amalan yang dapat menjadi sebab aku masuk surga. Rasulullah menjawab, la taghdab wa lakal jannah. Baik. Akan tetapi sekali lagi dalam sebuah kaidah usul dikatakan khitabun liwahidin minal ummah khitabun lil ummah. Jadi dalil yang asalnya tertuju kepada satu orang itu juga tertuju kepada seluruh umat yang ada. Maka wasiat ini jangan kita mengatakan itu kan untuk orang yang bertanya, itu kan untuk Abu Darda, tidak.
tetapi juga untuk kita semuanya. Karena Rasul SAW diutus untuk jami' tsaqalain, seluruh manusia dan jin. Wa qad rawa al-Ahnaf ibn Qais an ammihi Jariyah ibn Qudamah. Ada salah seorang ulama yang bernama Ahnaf ibn Qais meriwayatkan dari pamannya bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, qul li qawlan wa aqlil alayya la'alli a'qiluhu." Wahai Rasulullah, ini perkataan Jariyah tadi, Ibn Qudamah. Wahai Rasulullah, katakan untukku satu perkataan, wa uqallil, wa aqlil, dan sedikitkan ucapan itu, semoga aku senantiasa mengingat dan memahaminya. Qala la taghdab. Rasul mengatakan jangan kamu marah. Fa'ada alaihi miraran kullu dzalika yaqulu la taghdab, kharrajahu al-Imam Ahmad. Jadi dalam riwayat ini mengatakan bahwa orang yang bertanya itu adalah Jariyah ibn Qudamah. Wa kharaja al-Imam Ahmad min hadits az-Zuhri an Humayd bin Abdurrahman an rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qultu ya Rasulullah awsini qala la taghdab qala ar-rajul fa fakartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ya, di sini disebutkan riwayat Imam Ahmad dari hadisnya Zuhri dari Humayd ibn Abdurrahman bahwasanya atau dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW berkata kepada baginda Nabi, sama meminta wasiat dan diberikan wasiat jangan marah. Maka orang tadi mengatakan, fafakartu hina qala Nabi SAW, aku merenung kembali, berpikir kembali terhadap apa yang dikatakan oleh Rasul SAW tadi, la taghdab tadi. Maka ternyata beliau menyimpulkan sebuah kesimpulan sebagaimana disebutkan tadi. Fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ternyata aku sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya amarah itu adalah pengumpul seluruh kejelekan yang ada. Tadi bahwasanya kejelekan-kejelekan yang ada itu hulunya adalah amarah yang tidak dikendalikan. Wa kharaja Ahmad min hadits Abdullah bin Amr annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam madza yuba'idani min ghadabillahi azza wa jalla qala la taghdab. Dari Ahmad dari hadisnya Abdullah bin Amr bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu amalan yang dapat menjauhkan aku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, jangan marah. Maka dalam hadis ini terkandung beberapa rincian dari kebaikan seseorang itu menahan marah. Bahwasanya itu adalah hal yang dapat menjauhkan seorang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulus sahabi, adapun perkataan sahabat tadi, wa fakartu fi ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah, yaitu tentang sebuah kesimpulan setelah merenung dan memikirkan apa yang dikatakan Rasul bahwasanya amarah itu adalah hulu dari seluruh kejelekan. Yashhadu lima dzakarnahu annal ghadaba jima'u syarri atau annal ghadaba jima'u syarri kullihi. Qala Ja'far bin Muhammad al-ghadabu miftahu kulli syarr. Yang semakna dengan itu yaitu apa yang dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad
Beliau katakan bahwasanya marah itu adalah pintu seluruh kejelekan. Jadi jika kejelekan itu adalah ibarat ya sebuah pintu, ya, maka pintunya itu adalah amarah. Wa qila Ibnu Mubarak ijma' lana husnal khuluqi fi kalimah. Qala tarkul ghadab. Al-Imam Ibnu Mubarak, ya, dan ini imam ma'ruf min a'immatit tabi'in, bal min kibari a'immatit tabi'in. Beliau pernah ditanya, ya, wahai imam, kumpulkanlah untuk kami seluruh perangai baik dalam satu kalimat. Artinya kalimat ini adalah kalimat yang mewakili seluruh perangai-perangai yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Kata beliau, tarkul ghadab, yaitu seorang meninggalkan marah. Wa qad fasara al-Imam Ahmad wa Ishaq ibnu Rahawayh husnal khuluqi bi tarkil ghadab. Demikian pula Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahawayh, ya, mengartikan atau mentafsirkan akhlak yang baik itu dengan meninggalkan marah. Ya, di sini disebutkan hadis lain dari Nabi SAW bahwasanya inti dari akhlak yang baik itu adalah meninggalkan marah. Anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam min qibali wajhihi faqala ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala husnul khuluq. Pernah datang seorang laki-laki dari arah depannya Nabi SAW bertanya tentang amalan apa yang paling baik. Maka Rasul mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Tsumma atahu an yaminihi faqala ya Rasulullah ayyul amali afdal? Faqala husnul khuluq. Ya, kemudian datang orang dari sisi kanan Nabi SAW bertanya dengan pertanyaan yang sama, amalan seperti apa yang paling baik? Rasulullah mengatakan akhlak yang baik. Tsumma atahu an shimalihi faqala ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala husnul khuluq. Kemudian datang yang ketiga dari sisi kiri, bertanya seperti yang ditanyakan ya kedua orang yang datang sebelumnya, amalan apa yang paling utama? Rasulullah lagi menjawab husnul khuluq. Tsumma atahu min ba'dihi ay min khalfihi faqala ya Rasulullah ayyul amali afdal? Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma laka la tafqah husnul khuluqi huwa alla taghdaba in istata'ta. Dan yang terakhir, yang keempat, datang dari arah belakangnya, bertanya dengan pertanyaan yang sama, amalan apa yang paling mulia? Maka kemudian Rasulullah membalikkan badannya. Inilah di antara salah satu akhlak Nabi SAW, tidak pernah beliau menoleh hanya mukanya saja. Ketika dipanggil pasti yang beliau hadapkan adalah seluruh dari ya wajah dan badannya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan malaka la tafqah. Kamu nggak paham juga, berarti. Kenapa kamu nggak paham? Husnul khuluq, ya, itu adalah akhlak yang baik. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan di akhir hadisnya tentang inti dari akhlak yang baik itu. Ya. Beliau mengatakan alla taghdaba in istata'ta, yaitu engkau tidak marah ya dalam keadaan kamu mampu untuk melampiaskan amarahmu itu. Tetapi hadis ini mursal, ya, terputus di akhirnya. Baik. Ala kulli hal jamaah muslimin, dari beberapa riwayat yang tadi disebutkan menunjukkan bahwasanya keutamaan dari ya meninggalkan marah. Ya. Akan tetapi apakah yang dimaksud dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, jangan kamu marah, itu benar-benar agar seorang itu tidak marah sama sekali? Ya. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidak mungkin ya itu yang dimaksud. Ya, karena marah itu seperti benci, seperti senang, seperti cinta, ya, seperti rindu, ya, adalah sifat-sifat apa? Tabi'i, ya, yang ada di dalam jiwa manusia. Dia akan muncul jika sebab-sebab itu apa? Ada. Tidak mungkin itu apa? Dihilangkan sama sekali untuk tidak marah. Ya. Lalu apa maksud dari
wasiat Rasul SAW untuk tidak marah. Beliau mengatakan di sini, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam liman istawsahu la taghdab yahtamilu amrayn. Ya, maka perkataan Rasul atau jawaban Rasul SAW kepada orang yang meminta wasiat kepada beliau tadi dengan perkataannya jangan marah, ini memiliki dua pengertian. Ya, maksud dari wasiat tadi adalah salah satu dari dua kemungkinan. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna muraduhu al-amru bil asbabil lati tujibu husnal khuluqi, yaitu adalah perintah ya untuk melakukan sebab-sebab yang dapat mendatangkan akhlak yang baik. Ya, sekali lagi maksudnya adalah perintah untuk melakukan ya sebab-sebab yang dapat mendatangkan akhlak yang baik, minal karam, wasaqa, wal hilm, wal haya, wat tawadhu. Di antaranya adalah dengan dermawan, ya, tenang, ya, suka memberi, malu, tawadhu. Wal ihtimal, kaful ala, wasaf, wal afu, wa kadmil ghaib, wa talaqah, wal bashar, wa nahwi dzalika. Begitu juga menahan dari segala keburukan-keburukan untuk orang lain, seperti memaafkan, ya, kemudian tidak membalas, ya. Dan yang semisalnya minal akhlaqil jamilah, dari akhlak-akhlak yang bagus dan terpuji. Kenapa demikian? Fa inna nafsa idza takhallaqat bihadhihi al-akhlaq, apabila yakni sesungguhnya jiwa itu apabila sudah terbiasa dibiasakan untuk melakukan akhlak-akhlak tadi, wasarat laha 'adah, sehingga akhlak-akhlak tadi menjadi suatu kebiasaan, aujabalaha dzalika daf'al ghadabi 'inda husuli asbabi, maka itu semuanya ya akan menghalangi orang tadi dari amarah apabila sebab-sebabnya ada. Aujabalah dzalika daf'al ghadab. Ini akhlak-akhlak tersebut yang akan membentengi dia dari amarah apabila sebab-sebab dari kemarahan itu ada. Jadi maksudnya adalah perintah ya, untuk berakhlak yang baik, ya, seperti memaafkan, mudah memaafkan. Sehingga apa? Ya, sehingga ketika suatu keadaan ya dia mendapati dari seseorang suatu hal yang membuat dia marah, maka sifat memaafkan tadi akan menghalangi dia untuk melampiaskan amarahnya tadi. Bukan menghalangi seseorang dari tidak marah sama sekali. Makanya tidak mungkin, karena sifat marah itu sekali lagi itu akan muncul jika sebab-sebabnya itu apa? Ada. Wa tsani ayyakun al-murad. Adapun yang kedua, ya, maksud dari wasiat tadi la ta'mal bi muqtadal ghadabi idza hasala laka. Maksudnya agar tidak melakukan suatu perbuatan, ya, suatu amalan yang itu lahir dari kemarahan. Jadi kita tahu bahwasanya amarah itu ketika datang dia akan menyuruh dan memerintah seseorang. Maka maksud dari wasiat tadi agar tidak menuruti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh amarahnya tadi. Ya. Jadi sekali lagi maksudnya bukan untuk tidak marah sama sekali, karena ini suatu hal yang tidak mungkin kita lakukan. Tetapi maksudnya yang pertama ya, yaitu agar berakhlak yang baik, ya, agar ketika amarah itu datang sudah ditepis dengan akhlak-akhlak yang baik tadi. Atau yang kedua adalah yaitu tidak mentaati, tidak menuruti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh amarah yang sedang dia rasakan.
bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhihi wal amali bima ya'muru bihi. Bahkan yang diperintahkan adalah kita bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu kita di dalam meninggalkan apa yang diperintahkan amarah tadi, ya. Dan agar kita melakukan apa yang dilarang oleh amarah tadi. Fa innal ghadaba idza malaka ibna adama kana amiru kal amiri wan nahi lahu. Karena amarah itu ketika dia sudah berkuasa, ya, kepada jiwa seseorang, maka dialah yang akan menjadi amir. Amir itu akan menjadi penyuruh, ya. Wan nahi, dan yang akan menjadi pelarang. Maka maksudnya adalah dengan tidak mentaati, ya, apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh sifat marah tersebut. Wa ila hadza ma'na waqa'atil isyaratu fil Qur'ani biqaulihi 'azza wa jalla. Jadi makna yang kedua ini diisyaratkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah Ta'ala, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ya, jadi ketika mereka dibuat marah, mereka justru memaafkannya. Ya. Padahal sifat, ya, atau amarah tadi pastilah tidak menyuruh untuk memaafkan, tetapi menyuruh untuk membalas yang taqim, ya. Tetapi di sini ada isyarat, yaitu penyelisihan terhadap apa? Perintah dari marah tadi, yaitu dengan malah memaafkan. Ya. Padahal tidak mungkin amarah menyuruh untuk memaafkan. Ya. Wa biqaulihi 'azza wa jalla, dan juga diisyaratkan di dalam ayat yang lain, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberikan maaf kepada manusia. Ini adalah di antara bentuk penyelisihan terhadap amarah, ya, yang sedang berkuasa tersebut, yaitu dengan memaafkan. Maka yang seperti ini Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyebutkan orang-orang yang seperti itu dengan sebutan orang-orang yang baik, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'mur man ghadaba bi ta'ati asbabi tadfa'u anhu al-ghadab wa tusakkinuhu. Tapi untuk makna yang kedua ini sepertinya yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, di mana setelahnya beliau akan menyebutkan dalil-dalil, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan marah yang mengisyaratkan makna yang kedua tadi, ya, yaitu agar kita tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh marah tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, ya, orang yang sedang marah agar dia menempuh usaha-usaha, ya, sebab-sebab tadfa'u anhul ghadaba wa tusakkinuhu, untuk menghilangkan atau menolak amarah tadi dan untuk menenangkan sifat amarah tersebut. Wa yamdahu man malaka nafsahu 'inda ghadabihi, ya. Dan juga Rasulullah SAW memuji orang-orang yang mampu menguasai nafsunya, jiwanya ketika dia sedang marah. Nah, di antaranya apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sulaiman ibn Surah, di mana beliau berkata, istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julus. Jadi pernah kita duduk-duduk di sekitar Nabi, kata Surah tadi, ya, Sulaiman bin Surah. Ketika seperti itu ada dua orang, ya, yang saling bertengkar, saling mencela. Wa haduhuma yasubbu sahibahu muhdabban qad ihmarra wajhahu. Yang satu mencela yang lain, ya, saudaranya pun juga mencela sampai wajahnya menjadi merah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid
law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim faqalu lirrajul ala tasma'u ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni lastu bimusyrik. Dimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan pemandangan yang seperti itu, beliau mengatakan, sungguh aku tahu satu kalimat, satu perkataan yang seandainya diucapkan maka akan hilang apa yang sedang mereka rasakan dari amarah tersebut. Rasul mengatakan seandainya mereka mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka mereka akan hilang amarah tersebut. Sehingga di dalam hadis ini sekali lagi mengisyaratkan Rasulullah SAW tidak mencela sifat marahnya tadi, karena tidak mungkin ini dimampui oleh manusia. Seandainya yang dimaksud adalah jangan marah sama sekali, tentunya akan cela marahnya itu. Tetapi Rasulullah menunjukkan setelah marah itu apa yang seharusnya dilakukan, yaitu dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, agar tidak mengikuti apa yang diperintahkan ketika marah tersebut. Wa kharaja Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadits Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi. Jadi Imam Ahmad di sini dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbahnya, ala innal ghadaba jumratun fi qalbi ibni Adam. Ketahuilah bahwasanya amarah atau sifat marah itu adalah laksana jumrah atau jamrah, bara api yang ada di dalam darah jantung seorang anak Adam. Afama ra'aitum ila hamrati 'ainai wal fitahi audajihi. Tidaklah kalian itu melihat orang yang sedang marah itu matanya menjadi merah dan urat-uratnya menjadi membengkak. Faman ahassa min dzalika bi syai' falyazab bil ardi. Maka barang siapa yang mendapati itu pada dirinya, maka hendaklah dia tempelkan tubuhnya ke dalam tanah. Begitu juga riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba 'anhu al-ghadabu wa illa falyattaji." Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berupaya agar tidak terpengaruh dengan amarah tersebut. Itu apabila salah seorang dari kalian dalam keadaan marah sementara dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Apabila itu sudah hilang, maka itulah yang diharapkan. Kalau ternyata belum, wa illa falyattaji. Kalau ternyata masih belum hilang, hendaklah dia berbaring. Wa qad qila innal ma'na fi hadha anna al-qa'ima mutahayyi'un lil intiqami wal jalisu dunahu fi dzalika wal mutaji'u ab'adu anhu fa amarahu bit taba'udi anhu halatan intiqam. Hal ini maksudnya untuk mempersempit gerakan tubuh. Karena sekali lagi biasanya marah itu dia akan menyuruh kepada suatu hal yang buruk, pembalasan, entah itu dengan tangan, dengan kaki, dengan lisan. Yang intinya adalah untuk memberikan balasan kepada orang yang telah membuat dia marah tersebut atau sesuatu, bukan hanya seorang. Bisa jadi HP, bisa jadi kambing atau yang lain. Maka ini bahaya kalau dituruti. Maka Rasulullah SAW memberikan suatu amalan untuk mempersempit ruang gerak tubuh kita itu. Ketika dia sedang berdiri adalah dia duduk. Karena dengan duduk ruang gerak tubuh kita akan menjadi semakin sempit. Ketika itu sudah hilang, alhamdulillah. Minimal kaki dalam keadaan tidak bisa berjalan seperti itu. Kalau berdiri, kaki bisa gunakan untuk menendang misalnya. Kalau ternyata itu belum hilang, amarahnya masih ada, bahaya ini tangan ini.
Kalau masih hilang, maka berbaringlah. Dengan begitu maka ruang gerak tangan menjadi terbatasi. Karena bahaya sekali, ya, ketika amarah ini dituruti, maka hampir semuanya itu akan menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang nanti akan membuat kita menyesal setelah hilang amarah tersebut. Tapi tinggal satu ini, ya, apa? Lisan. Bagaimana lisan? Ada hadis khusus dalam hal ini. Rasulullah mengatakan, "Fa idza ghadaba ahadukum falyaskut." Ya, qala hasan. Apabila salah seorang dari kalian dalam keadaan marah, maka hendaklah dia diam. Maka sudah nih, tertutup sudah, ruang gerak sesuatu yang mungkin akan digunakan untuk membalas, untuk berbuat tangan, kaki, dan juga lisan. Tangan, kaki dengan duduk, lisan dengan berbaring, kemudian lisan dengan apa? Dengan diam. Dengan begitu seorang akan selamat dari keburukan amarah tersebut. Jadi yang diwasiatkan itu adalah agar tidak mentaati amarah ini. Karena pasti amarah itu karena dia datangnya dari syaitan, sebagaimana tadi disebutkan tadi. Dan syaitan mustahil memerintahkan kepada sesuatu yang baik dan mungkin. Maka dalam hal ini yaitu dengan tidak mentaatinya dengan mempersempit ruang gerak anggota tubuh kita tersebut. Wa hadza aidan dawa'un 'azimun lil ghadab. Dan diam itu adalah salah satu obat yang sangat agung, sangat besar, terhadap marah tersebut. Li'anna al-ghadbana yasduru minhu fi hali ghadabihi min al-qawli ma yandamu 'alaihi fi hali zawali ghadabihi katsiran. Karena seringnya marah itu akan lahir darinya ucapan-ucapan yang nanti akan dia sesali ketika marahnya itu sudah hilang. Hampir semuanya seperti itu. Binasabbi wa ghairihi mimma ya'dhumu dararuhu fa idza sakata zala hadha syar kullahu. Seperti mencaci, mencela, mengumpat, memfitnah, menghibah, talak, dan yang lainnya, subhanallah. Apabila dia diam, maka dia akan selamat dari keburukan-keburukan tersebut. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadits Urwah ibn Muhammad As-Sa'di annahu kallamahu rajulun fa aghdabahu. Jadi disebutkan salah satu potret bagaimana dahulu para salaf ketika marah atau ketika dibuat marah. Jadi ada salah seorang berkata kepada Urwah ibn Muhammad As-Sa'di yang membuat beliau marah. Faqama fatawadda. Apa yang dilakukan oleh Urwah ibn Muhammad ini setelah mendengar dari seseorang sesuatu yang membuat beliau marah, ternyata beliau segera bangkit dan segera berwudu. Sama qala haddathani abi an jaddi Atiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfi'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat telah mengajarkan bapakku dari kakekku, Beliau berkata, Rasulullah bersabda, sungguhnya amarah itu adalah dari syaitan datangnya. Dan syaitan itu tercipta dari api yang panas, dan api itu akan padam dengan air. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang dari kalian sedang marah, padamkan amarah tersebut dengan berwudu dengan air, karena api itu akan mati dengan air. Dengan begitu dia akan sekali lagi akan selamat dari keburukan marah ketika memerintahkan dan melarangnya.
Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani yang meriwayatkan dengan sanadnya dari Muslim Al-Khawlani annahu kallama Muawiyah bi syai'in wa huwa 'ala al-minbar fa ghadiba. Jadi Abu Muslim ini pernah berkata kepada Muawiyah Ibn Abi Sufyan sementara beliau sedang berada di atas mimbarnya. Suatu perkataan yang membuat Muawiyah marah. فغضب ثم نزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل. Sama seperti tadi. Tetapi di sini disebutkan Muawiyah mandi. Kemudian kembali lagi sudah dalam keadaan marahnya hilang. Kemudian beliau mengatakan sungguhnya marah itu adalah datang dari syaitan dan syaitan itu dari api, sementara api itu akan padam dengan air, sehingga apabila salah seorang dari kalian marah hendaklah dia mandi. Baik, jadi itu adalah diantara sebab-sebab yang dapat menghilangkan marah. Jadi sekali lagi perintah dalam hal ini yaitu adalah agar segera menghilangkan marah itu ketika dia datang. Baik. Karena sekali lagi bahaya ketika marah itu terus berada bersama kita. Baik. Karena dia akan terus senantiasa menyuruh kita untuk membalas, menyuruh kita untuk berbuat, menyuruh kita untuk berkata, dan biasanya itu semuanya adalah hal-hal yang akan kita sesali ketika kita sudah hilang. Dan memang berat tetapi ini sebentar sekali, paling lama 10 menit sudah, 15 menit ini yang masa-masa usia dan ini luar biasa. Tapi adalah dia sabar, adalah dia tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh para, dan insya Allah sebentar. Tetapi sekali lagi ketika kita tidak sabar dan kita kalah di situ, maka penyesalannya justru akan lama sekali. Baik, sampai pun pada hal-hal yang kita duga itu adalah sebuah kebaikan. Mungkin ketika dicela, dipuji dan sebagainya mungkin wajar Tapi terkadang sampai pun pada perkara-perkara yang kita melihat itu baik, ketika itu adalah marah, maka jangan dituruti. Salah seorang syekh, Syekh Abdul Razak, Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, beliau pernah diceritai oleh seseorang bapak, di mana bapak ini datang kepada beliau dalam keadaan sangat menyesal sekali. Beliau mengatakan penyesalan ini sepertinya akan saya bawa sampai saya mati, Syekh. Kenapa demikian? Pernah satu kali aku bangunkan anak saya, Syekh, untuk sholat subuh. Sudah saya bangunkan sekali nggak bangun, 2 kali nggak bangun, 3 kali nggak bangun. Akhirnya saya marah. Dalam badan saya marah luar biasa. Apa yang saya lakukan? Saya tarik tangan anak saya itu dengan tarikan yang sangat kencang. Ternyata membuat tangan anak itu patah. Subhanallah. Akhirnya setelah itu luar biasa Artinya apa? Ini terkadang suatu hal yang baik, yaitu untuk membangunkan sholat. Tetapi jika dasarnya adalah marah, kata Rasulullah, fal yaskut, adalah dia diam, dia duduk dulu, dia tidur dulu. Sekarang syaitan seperti itu. Ini kan untuk sesuatu yang baik, di sini nanti disebutkan, bahwasanya amarah itu benar-benar menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat seseorang atas nama kebaikan. Saya langsung sebutkan saja hadisnya.
artikan artian bebasnya saja ya. Jadi hadis tadi sudah saya baca di sini kok nggak ketemu. Jadi ada dua orang ya di kalangan Bani Israel, ya. Dua orang teman, ya. Yang satu masya Allah, ya orangnya sangat taat sekali, ya. Yang satu kebalikannya, ya. Ini lawannya gitu ya. Tapi dia teman. Jadi setiap kali orang yang taat ini, temannya yang taat ini mendapati saudaranya ini ketika diperintah untuk sholat misalnya, ya dia senantiasa tidak taat kepadanya. Dia malah mengatakan, sudah urus tidur aja hidupmu, ya. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi pengawasku. Sudah dewek-dewek katanya seperti itu. Saking marahnya luar biasa dia katakan, demi Allah, ya Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah kamu tidak akan masuk surga. Tapi dengan apa? Karena marah. Siapa yang nggak marah mungkin ya? Sudah dikasih tahu, diajak untuk sholat malah mengatakan seperti itu. Urusan uripmu dewek. Nggak usah ngurusin urusan saya. Baik, ini dia berkata dengan seperti itu. Ternyata di akhirat apa? Kata Allah, apakah kamu yang telah sembrono katanya seperti itu, yang telah lancang mengatakan bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah ampuni dia. Sementara aku adab kamu, ya disebabkan karena kelancanganmu terhadap. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan orang tadi dengan marahnya telah menghancurkan dunia dan agamanya. Baik. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ya. Jadi intinya wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketika datang kepada kita ya hal-hal yang membuat kita marah, ya. Dan itu pasti, ya. Itu pasti. Entah itu dari siapapun sudah, ya. Maka janganlah sekali-kali kita melakukan suatu perbuatan sekecil apapun, ya, yang didasari karena marah tersebut, karena pasti itu adalah sesuatu yang nanti kita akan sesali, ya, pasti. Ya. Tapi apa? Tapi kita sabar sebentar, ya kita tunggu sebentar sampai marah itu apa? Marah itu reda, ya, setelah itu hilang dan barulah kita ya, berbuat apa yang ingin kita perbuat. Ya. Karena sekali lagi orang itu ketika marah, ya akalnya hilang, ya non-aktif, yang ada hanyalah marah, membalas seperti itu. Ya. Dan sekali lagi bahwasanya itu adalah sebentar sekali, insyaallah, ya. Dan sebenarnya masih di sini disebutkan pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga Rasulullah, orang-orang yang bisa menahan seperti itu. Terakhir saya akan menyebutkan di antara kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang yang bisa menahan marah, ya terlebih dalam keadaan dia mampu. Ya. Kharaja Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Muawiyah bin Anas al-Juhani. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man kadhama ghaidan wa huwa yastati'u an yanfidhahu da'ahu Allah yawmal qiyamati 'ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syah." Barang siapa yang bisa menahan marahnya dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, dia mampu untuk membalas, dia mampu untuk melakukan tindakan kepada orang yang membuat marah tersebut, atau kepada sesuatu yang membuat dia marah tersebut, maka pada hari kiamat dia akan dipanggil, ya, di atas seluruh makhluk yang ada, ya, untuk kemudian diberikan satu pilihan, ya, untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Ya, subhanallah, ya, ini bapak tahan, ya, nggak apa-apa, sekali saja ketika dia mampu, insyaallah sudah selesai. Wa kharaja Imam Ahmad min hadits Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma tajarra 'abdun jur'atan afdal min jur'ati ghaibin yakdhumuha ibtigha'a wajhi Allah ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidaklah seorang hamba itu meneguk satu tegukan yang lebih baik, ya, daripada tegukan berupa menahan amarah, ya, ibtigha'an wajhi Allah. Itu semua dia lakukan karena menghadapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih baik, ya, dari tegukan yang diteguk oleh seorang hamba melebihi yang seperti itu. Ma min jur'atin ahabba ila Allah min jur'ati ghaibin yaqdumuha 'abdun.
ma kazama Abdullah illa mala'allahu jawfahu imanan. Tidak ada satu tegukan pun yang lebih dicintai oleh Allah daripada tegukan ini. Tegukan mampu menahan amarah, ya, ketika dia mampu untuk melakukannya. Baik. Mala'allahu amnan wa imanan. Jadi barang siapa yang melakukan itu, yang bisa menahan amarah, ya, Allah akan masukkan ke dalam hatinya, ya, rasa aman dan juga keimanan. Pada akhirnya dia sedang meneguh, ya, rasa aman dan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian jamaah kaum muslimin yang bisa kita baca, ya, sebagiannya, karena sudah dimaksud panjang sekali disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, tapi cukuplah bagi kita isyarat-isyarat tadi yang intinya apabila kita sedang marah, ya, janganlah kita berbuat apapun, ya, atas dasar apapun, ya. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.